Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. 5 cahaya warna berkumpul bersama, sebelum sebuah aula kuno 5 warna miniatur muncul di telapak tangan Lindong. Pada saat yang sama, riak yang sangat kuat diam-diam dipancarkan, menyebabkan kekuatan Yuan di langit menjadi sangat keras. Apa itu? Ucap penonton. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada objek itu. Setelah itu, mereka tertegun ketika melihat aula kuno miniatur itu. Beberapa saat kemudian, beberapa individu yang bermata tajam berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Segera, seruan kaget terdengar. Apakah itu treasury item divine kuno? Ucap penonton. Banyak pasang mata yang tiba-tiba melebar. Mereka tertegun ketika melihat aula kuno di tangan Lindong. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengerti, mengapa treasury item divine kuno yang awalnya sangat besar, kini berubah menjadi keadaan seperti itu dan muncul di telapak tangan Lindong. The Heaven Dragon Demon Commander juga sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengerutkan kening sesaat kemudian. Setelah itu, ada keinginan yang tak terlukiskan melonjak dari dalam matanya. Jadi, treasury item divine juga item divine kuno ya? Jika aku menebak dengan benar, treasury item divine haruslah istana ilahi misterius, yang berada di peringkat ke-10 pada ranking objek divine kuno. Apakah aku benar, hanya benda seperti itu yang memiliki koleksi benda-benda suci yang begitu menakutkan? Ucap Komandan Iblis Naga Langit. Kamu tampaknya cukup berpengetahuan, balas Lindong. Lindong tersenyum tipis. Karena dia telah mengeluarkan istana ilahi misterius, itu pasti akan dikenali oleh orang lain. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa mencapai tingkat samsara memiliki kekuatan dan pengalaman yang relatif menakutkan. Selain itu, mereka juga cukup berpengetahuan tentang apa yang terjadi pada zaman kuno. Bocah, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit memukul bibirnya. Selain dari peringkat atas, objek ilahi yang tampaknya ilusi ini, semua 9 objek ilahi yang tersisa dalam jajaran 10 teratas dari peringkat objek ilahi kuno, diciptakan oleh ahli terakhir yang telah melampaui dunia, yaitu, Tuan Simbol Leluhur. Meskipun objek ilahi lainnya kuat, mereka pada akhirnya sedikit kurang jika dibandingkan dengan 9 objek ilahi besar ini. Bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tingkat puncak akan tanpa sadar tertarik jika salah satu dari 9 objek ilahi besar ini muncul. Karenanya, hatinya secara alami dipenuhi dengan sukacita sekarang, karena dia dapat melihat salah satu dari mereka secara langsung. Ini agak terlalu dini untuk memutuskan apakah aku bintang keberuntunganmu, atau mimpi burukmu. Balas Lindong. Lindong tersenyum dingin. Yuan Power melonjak dari dalam tubuhnya, dan terus-menerus mengalir ke istana ilahi misterius di telapak tangannya. Setelah itu, yang terakhir memancarkan 10.000 sinar cahaya. Banyak sinar cahaya menyembur keluar dari istana ilahi misterius dalam mode seperti belalang. Keributan. Sinar cahaya seperti sungai yang mengalir di udara di atas Lindong. Jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan melihat benda-benda ilahi yang berkedip-kedip, bercahaya, dan tajam yang mengalir di dalamnya. Seluruh sungai sebenarnya dibentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya. Istana ilahi misterius memiliki kemampuan pemurnian dan ada banyak objek ilahi di dalamnya. Namun, objek-objek ilahi ini jauh dari kata mampu, untuk memasuki ranking objek ilahi kuno. Meskipun demikian, dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, itu masih merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. 10.000 aliran harta karun toren, ucap Lindong. Dengan wajah sedingin es, Lindong tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Segera, orang bisa melihat toren 5 warna melonjak. Itu merobek langit yang jauh, dan dengan kejam menabrak Panglima Iblis Naga Langit dengan cara yang sangat menakutkan. Perisai hidup dan mati, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Ketika Komandan Iblis Naga Langit melihat semburan 5 warna, dia menyipitkan matanya sebelum kekuatan hidup dan mati melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, itu berubah menjadi perisai cahaya energi yang besar. Warna hitam dan putih perlahan-lahan berputar di atas perisai, dan itu muncul seperti perpaduan antara hidup dan mati. Bang! Toren 5 warna tanpa ampun menabrak Life and Death Shield. Riak-riak energi yang meletus itu menyebabkan banyak gunung di sekitarnya runtuh. Beberapa ahli yang sayangnya telah tertarik ke dalam perkelahian, memiliki wajah pucat saat mereka muntah darah dan buru-buru melarikan diri. Toren 5 warna sudah tercermin.
Namun, tiba-tiba menyerang ke depan sekali lagi, muncul seperti naga besar yang mengayunkan ekornya, saat ia dengan kejam menabrak Life and Death Shield berulang kali. Bang, 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 suara jantung berdebar terus-menerus terdengar. Bahkan, tanah itu sendiri telah runtuh pada saat ini, dan ruang itu sendiri juga menjadi sangat terdistorsi. Semua orang terkejut ketika mereka menatap toren 5 warna meluncurkan serangan liarnya. Bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan mati dalam menghadapi rentetan serangan terus-menerus dari objek ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Retak. Dalam menghadapi serangan kekerasan dari toren 5 warna, adalah mungkin untuk melihat beberapa retakan muncul pada perisai hidup dan mati yang tak tertandingi. Segera setelah itu, celah akhirnya muncul pada perisai cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati. Mata Lindong nampak dingin. Dia mengepalkan tangannya di depan cahaya 5 warna sekali lagi, dan mengayunkannya dengan keras. Setelah itu, semua orang bisa melihat perisai hidup dan mati tiba-tiba pecah. Serangan tulah menelannya, dan sesosoknya terbang ke belakang. Kaki Panglima Naga Iblis menggesek tanah, meninggalkan bekas luka 10.000 kaki. Baru kemudian dia berhasil menstabilkan tubuhnya secara bertahap. Pakaiannya agak berantakan, dan ekspresinya sangat suram. Lagi pula, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan didorong kembali oleh serangan Lindong. Memang layak menjadi objek ilahi utama dalam peringkat ke-10, pada peringkat objek ilahi kuno. Membiarkan anak nakal sepertimu untuk menggunakannya itu hanya akan sia-sia. Ucap The Heaven Dragon Demon Commander, dan tiba-tiba saja tersenyum sebelum dia melangkah maju. Kehidupan hitam dan putih, dan kekuatan kematian meletus dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, kedua tangannya membesar sebelum secara langsung berubah menjadi 2 lengan naga darah besar yang sangat ganas, yang terjerat dengan kekuatan hidup dan mati. Segera setelah itu, dia mengepalkan lengan naganya sebelum dia dengan kejam meninju semburan 5 warna yang bersiul. Bang! Suara keras yang menakutkan menyebar dan gelombang energi, yang terlihat dengan mata telanjang menyebar terpisah. Namun kali ini, toren 5 warna cahaya besar didorong kembali. Berdesir, ekspresi Lindong sedingin es. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan cahaya yang dibentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bersiul ke depan, dan dengan kejam menabrak lawannya. Bum-bum, cahaya bersiul ke depan sementara tinju naga meliuk-liuk energi keras datang menyapu seperti badai. Banyak gunung di sekitarnya menjadi debu, efek dari gelombang kejut yang dipancarkan. Banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Divine Item Mountain Range mengenakan ekspresi ketakutan saat mereka buru-buru mundur. Kemudian, mereka menatap sosok muda itu, yang sebenarnya cukup berani untuk menentang Komandan Naga Langit Iblis, sebelum ekspresi yang sangat serius memenuhi mata mereka. Bang! Fluktuasi yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan dari arah lain, sementara banyak pasang mata berfokus pada pertarungan yang intens antara Lindong dan Komandan Iblis Naga Langit. Semua orang menoleh dan melihat kekuatan Yuan yang mengerikan menembus tempat itu. Pasukan besar di bawah ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melayang di atas pasukan macan devoringnya, Little Flame memegang 9 palu dewa. Tubuhnya sudah berubah menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Vena hijau bergoyang seperti naga, memancarkan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Ada aura ganas yang terus-menerus keluar dari Tiger Devouring Army. Akhirnya, mereka memasuki tubuh Little Flame. Dengan berkumpulnya aura ganas ini, kulit Little Flame menjadi sedikit memerah. Pada saat ini, dia benar-benar mengumpulkan kekuatan dari seluruh tentara Devouring Tiger. Dia benar-benar mampu untuk sementara menyerap kekuatan pasukan ini, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Alis Komandan Iblis Kera Emas bergerak-gerak ketika melihat adegan ini. Dia sedikit terkejut. Lagi pula, itu mungkin baginya untuk mendeteksi, bahwa aura dari Tiger Devouring Army tampaknya telah bergabung dengan Little Flame. Mengaum, kulit Little Flame menjadi semakin merah darah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung ke langit sementara bulu seperti logam telah tumbuh dari bawah kulitnya. Pembuluh darah di lengannya juga berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba, 2 arc flame kecil menapakkan kakinya setelah harimau itu meraung. Tubuhnya berubah menjadi sinar merah darah dan menembak ke depan. 9 palu dewa itu seberat gunung yang ditabrak dengan keras terhadap Komandan Iblis Kera Emas. Bahkan udara meledak saat palu itu jatuh. Dentang, ekspresi Komandan Iblis Kera Emas tidak berubah. Memegang batang logam hitam di tangannya, dia bertemu langsung dengan serangan itu. Palu dan tongkat berbenturan, dan kembang api beterbangan. Riak energi menakutkan itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri berguncang sampai terdistorsi. Dentang dentang dentang, Little Flame meraung dengan marah setelah serangannya diblokir. Dia mengayunkan palu dengan liar, dan mengisi langit dengan bayangannya.
Kemudian, mereka menabrak Komandan Iblis Kera Emas terus-menerus. Namun, yang terakhir tidak menyerah juga. Dia melepaskan kekuatan panggung samsara. Dua kekuatan kuat bertabrakan dan mengguncang dunia dengan kekuatan mereka. Medan pertempuran ketiga adalah yang paling tidak intens jika dibandingkan dengan dua lainnya. The Sky Devouring Course terus-menerus dibebankan pada Ghost Condor Demon Commander. Namun, boneka itu didorong kembali oleh Komandan Iblis Condor Hantu setiap kali menyerang. Yang mengejutkannya adalah, meskipun menderita serangan kuat dari Ghost Condor Demon Commander, Sky Devouring Course tetap utuh. Daya tahannya bahkan mengejutkan Komandan Iblis Condor Iblis. Untungnya, kemampuan ofensif Core Devouring Sky ini belum mencapai tingkat ahli panggung samsara. Karena itu, sulit baginya untuk menimbulkan ancaman terhadap Ghost Condor Demon Commander. Pertarungan antara keduanya hanya bisa dikatakan sebagai belitan semata. Meskipun demikian, masih sangat mengejutkan. Lagi pula, boneka yang bisa mengikat ahli panggung samsara bukanlah barang biasa. Semua orang menatap tiga pertempuran mengejutkan di langit. Mereka secara bertahap mulai menyadari, mengapa Lindong benar-benar berani mengucapkan kata-kata itu kepada Panglima Naga Iblis sebelumnya. Lagi pula, gunung petirnya yang dalam benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu bukan karena fakta bahwa tiga komandan iblis besar telah menyerang bersama-sama, jika hanya komandan iblis naga langit saja, mungkin tidak dapat mengalahkan gunung petir yang dalam milik Lindong. Meskipun demikian, semua orang juga tahu bahwa itu hanya masalah waktu, sebelum Deep Lightning Mountain dikalahkan meskipun pembalasan intens. Tiga individu kuat tahap samsara tidak bisa dikalahkan dengan hanya menggunakan trik seperti itu. Ruang di tempat yang sangat jauh menunjukkan tanda-tanda distorsi, ketika pegunungan Divine Item telah memasuki pertarungan yang sangat intens. Setelah itu, pusaran spasial terbentuk. 4 sosok bergegas keluar dari dalam. Tekanan yang sangat kuat menutupi tempat itu, setelah keempat sosok muncul. Itu menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menjadi sedikit kacau. Semua aura mereka benar-benar telah mencapai tahap samsara. 4 ahli panggung samsara. Lineup ini bisa dengan mudah membalikkan seluruh wilayah perang buas. Adegan berpindah. Apakah ada berita terbaru? Tanya seseorang. Ada seorang pria berpakaian hitam di depan 3 sosok. Wajahnya ditutupi oleh jubah hitam, sementara matanya melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, dia bertanya. Ah, kakek Marten, orang yang kamu cari seharusnya menuju ke Divine Item Mountain Range. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami terima, sepertinya mereka mengalami beberapa masalah. Seorang pria parubaya bertubuh besar tersenyum saat menjawab. Masalah apa? Tanya kakek Marten. Tubuh pria berpakaian hitam itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, 3 lainnya bisa mendeteksi keganasan yang muncul darinya. Mereka telah menyinggung aula naga darah di wilayah perang buas. Komandan Iblis Naga Langit itu tampaknya berada di tahap samsara. Berdasarkan informasi yang telah aku terima sebelumnya, sepertinya bahkan 2 komandan iblis besar lainnya juga telah menjadi musuh mereka, jawab pria parubaya tersebut. Hahaha, 2 temanmu ini benar-benar sumbu pendek. Menyinggung 3 komandan iblis besar pada saat yang sama, tambah pria parubaya lainnya sambil tertawa setelah mendengar ini. 3 komandan iblis yang hebat ya, balas kakek Marten. Pria muda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya setelah melihat ini, memperlihatkan garis dagunya yang halus dan tampan. Ada ejekan keras muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan yang panjang dan indah, dan melepas tudung hitam di atas kepalanya. Rambut ungu gelap panjang jatuh darinya sebelum wajah yang sangat tampan, seperti iblis terbuka di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah pegunungan Divine Item Mountain. Ada kilau ungu samar di matanya, yang memiliki kilatan dingin dan kebrutalan yang tak berujung, itu meluap seperti air banjir. Suara dingin yang mendominasi dan bangga menyebar di udara. Jika mereka berani menyentuh saudara kakek Marten, aku akan merobek kulit mereka saat mereka masih hidup. Ucap kakek Marten. Adegan berpindah. Bang! Semburan 5 warna itu seperti sungai yang memotong langit. Itu disertai oleh kekuatan yang tak tertandingi, saat itu tanpa ampun bertabrakan dengan tinju naga yang terbang ke arahnya, menyebabkan gelombang kejut yang mengejutkan menyebar seperti tsunami. Selama bentrokan ini, benda-benda suci dihancurkan oleh kekuatan menakutkan dari waktu ke waktu. Namun, sejumlah besar objek ilahi dengan cepat menggantikannya. Istana ilahi yang misterius memiliki sejumlah objek ilahi yang relatif menakutkan. Menghancurkan mereka semua, itu jelas di luar kemampuan ahli panggung samsara. Mengaktifkan istana ilahi misterius membutuhkan jumlah Yuan Power yang sangat besar. Biarkan aku melihat berapa lama anak nakal tahap kematian mendalam seperti kamu bisa bertahan.
Ucap The Heaven Dragon Demon Commander sambil memaksa balik toren 5 warna dengan pukulannya, ketika teriakan dinginnya bergema di langit. Istana ilahi misterius memang kuat dan bahkan Komandan Iblis Naga Langit tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kekuatan yang terkandung dalam semburan yang terbuat dari pengumpulan benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh ahli panggung samsara. Namun, konsumsi Yuan Power relatif menakutkan. Sudah sangat sulit bagi Lindong untuk bertahan sampai sekarang dengan kekuatan tahap kematian yang mendalam tingkat awal, maka dari itu sedikit tidak realistis baginya untuk bertahan terlalu lama. Poin ini adalah sesuatu yang dipahami oleh banyak ahli di medan perang. Oleh karena itu, meskipun Lindong telah mengungkapkan objek ilahi kuno utama seperti Istana Ilahi Misterius sejak awal, masih belum ada yang percaya bahwa ia benar-benar bisa mengalahkan Panglima Iblis Naga Langit. Kesenjangan antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara bukanlah sesuatu yang orang lain dapat dengan mudah menebusnya, jika hanya dengan mengandalkan objek ilahi. Faktanya, bahwa Lindong bisa bertahan melawan Heaven Dragon Demon Commander untuk waktu yang lama, itu sudah menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan ini sesegera mungkin, balas Lindong. Lindong tertawa dingin. Dia secara alami menyadari kelemahannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian besar di kedua Yuan Power dan energi mentalnya, serta simbol leluhur yang melahap yang terus-menerus melahap daya Yuan alami untuk mengisi kembali kekuatannya, dia tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin melawan musuh yang kekuatannya jauh melebihi kekuatannya. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-katanya terdengar. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan kecepatan semburan 5 warna melonjak. Itu merobek langit, menghindari pukulan sombong Komandan Iblis Naga Langit dan berada di belakangnya. Aliran deru dan melilit Heaven Dragon Demon Commander seperti piton besar. Apakah kamu berencana menjebakku dengan ini? Ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander mengejek. Hitam putih kekuatan kehidupan kematian tergagap dari tubuhnya. Riak-riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi, sementara suara retak bisa terdengar dari toren 5 warna. Mata Lindong dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan Komandan Iblis Naga yang mengagumkan. Kekejaman yang tidak bisa dideteksi melintas di mata hitamnya, saat dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Meledak, ucap Lindong. Suara rendah dikeluarkan dari mulut Lindong, saat mata Komandan Naga Iblis tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan semburan 5 warna yang mengelilinginya tiba-tiba mulai memancarkan fluktuasi yang sangat kacau, sementara permukaan benda-benda suci mulai menunjukkan tanda-tanda hancur berantakan. Orang ini sebenarnya berencana untuk menghancurkan benda-benda suci ini, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Ekspresi Komandan Iblis Naga Langit berubah. Dia tidak berharap bahwa Lindong akan sangat menentukan. Bagaimanapun, benda-benda ilahi ini luar biasa. Jika begitu banyak dari mereka yang menghancurkan diri sendiri bersama-sama, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Pikiran ini melintas di kepala Heaven Dragon Demon Commander seperti kilat. Namun, bagaimanapun dia adalah penguasa suatu daerah. Meskipun keterampilan Lindong membuatnya terganggu sejenak, ia dengan cepat pulih. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat sisik padat tumbuh di permukaan kulitnya. Bang! Namun, toren 5 warna benar-benar meledak, sementara Komandan Iblis Naga Langit buru-buru mengaktifkan pertahanannya. Pilar 5 warna ditembakkan ke awan, dan diikuti oleh suara bumi yang bergetar, lalu menyebarkan awan di langit. Semua orang bingung ketika mereka melihat pilar cahaya 5 warna, sementara kulit kepala mereka mati rasa. Sepertinya mereka telah merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan dari ledakan tersebut. Gelombang kejut dengan kekuatan seperti itu kemungkinan akan mampu membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Bocah ini benar-benar kejam, ucap penonton. Beberapa ahli diam-diam terdiam. Mereka secara alami mengerti, bahwa Lindong sebenarnya telah membuat banyak objek ilahi dihancurkan sendiri sebelumnya. Ini tindakan yang sangat berani. Namun, bahkan jika ini masalahnya, masih akan sulit untuk mengalahkan Komandan Iblis Naga Langit. Semua mata memandang ketika pilar cahaya 5 warna yang luar biasa secara bertahap memudar, sesosok muncul dari dalamnya. Tubuh Komandan Iblis Naga Langit ditutupi oleh sisik merah darah tebal. Retakan dalam hadir pada skala ini. Terbukti, kerusakan ini telah dilakukan oleh serangan ganas Lindong dari sebelumnya. Sungguh orang yang tidak menyenangkan, ucap penonton. Cahaya akhirnya menghilang, sementara Komandan Iblis Naga Langit menundukkan kepalanya dan melihat kondisi tubuhnya yang menyedihkan, saat keinginan membunuh yang mengerikan melonjak di matanya. Meskipun luka-lukanya tidak mengerikan, itu cukup membuatnya marah.
Bocah tingkat kematian yang mendalam ini sebenarnya telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan, ucap penonton. The Heaven Dragon Demon Commander menghirup udara dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya. Mata gelap dan jahat itu menatap Lindong yang jauh. Cahaya darah berkumpul di punggungnya, saat 6 sayap darah secara perlahan membentang. Itu mungkin untuk melihat rotasi ki kehidup kematian di sayap darahnya. Dengan munculnya sayap darah, riak-riak di sekitar Komandan Iblis Naga Langit tumbuh semakin mengerikan. Pada saat berikutnya, sayap darah di punggungnya tiba-tiba mengepak. Wush! Yang bisa didengar semua orang hanyalah suara hentakan di udara. Mata Lindong segera menyusut. Sayap naga di punggungnya langsung memanjang, sementara tubuhnya bergerak dan bayangan muncul. Bang! Tinju naga merah darah yang ditutupi oleh sisik secara anehnya pecah dari ruang itu sendiri. Tinju itu menghancurkan after image menjadi ketiadaan, cahaya merah darah melintas lagi, saat tinju naga merah darah lainnya menembus ruang di depan Lindong yang mundur dengan cepat. Lengan Lindong disilangkan ketika sisik naga hijau dengan cepat melilit mereka. Tiba-tiba, dua tinju naga merah darah menabrak lengan Lindong saat kekuatan menakutkan mengalir keluar. Tubuh Lindong terpental jauh ke belakang dan langsung menghancurkan gunung di belakangnya. Lindong menstabilkan tubuhnya. Kulitnya agak pucat, dan bahkan ada bekas darah muncul di sudut mulutnya. Itu sudah jelas, bahwa Komandan Iblis Naga Langit benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Memang sangat merepotkan bagi Lindong untuk menghadapi ahli tingkat ini. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya, saat dia melirik medan perang api kecil dan Komandan Iblis Kera Emas. Little Flame secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, serangan dan pertahanannya dikendalikan oleh Komandan Iblis Kera Emas. Perbedaan kekuatan yang luar biasa secara bertahap menunjukkan dirinya dengan berjalannya waktu. Anak kecil, tubuhmu cukup tangguh juga. Namun, aku bertanya-tanya, berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil tertawa dingin. Niat membunuh di matanya begitu padat sehingga tampaknya memiliki substansi. Berdesir, suara Heaven Dragon Demon Commander memudar ketika tubuhnya sekali lagi dengan anehnya menghilang, itu sudah jelas, dia tidak bermaksud memberi Lindong waktu untuk memulihkan diri. Mata Lindong menjadi suram ketika dia melihat ini. Matanya sedikit berkedip. Kali ini, tubuhnya tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Ini karena dia bergerak lebih lambat dari Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan sayap darahnya. Bang! Ruang di belakang Lindong tiba-tiba pecah saat cahaya merah keluar. Tawa jahat dari Komandan Iblis Naga Langit ditransmisikan ke telinga Lindong. Tinju naga yang terbungkus di kematian kehidupan dengan kejam menabrak tempat yang fatal di punggung Lindong, sambil disertai dengan riak yang hampir bisa menghancurkan langit. Itu sudah jelas, Komandan Iblis Naga Langit merencanakan untuk melakukan serangan fatal. Tanah di sekitar Lindong runtuh karena pukulan dari Komandan Iblis Naga Langit. Lindong segera berbalik. Namun, Komandan Iblis Naga Langit tertegun setelah mendapati ada sedikit kepanikan, dan keputusasaan di wajah muda Lindong. Sebagai gantinya, kegilaan berkumpul di dalam mata hitam itu. Matilah kau, teriak Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander menjerit keras ketika kekuatan tinjunya bangkit sekali lagi. Jika pukulan ini terhantam dengan telak, Lindong pasti akan mati terlepas dari seberapa kuat tubuh fisiknya. Mata hitam Lindong panik. Detik berikutnya, tangannya berputar dan istana ilahi misterius muncul. 5 warna cahaya meledak, dan berbenturan langsung dengan pukulan Heaven Dragon Demon Commander. 2 jari di lengan bajunya tiba-tiba melengkung, ketika istana ilahi misterius muncul. Cahaya hitam dan cahaya kilat mengembun di ujung jarinya, dan 2 simbol kuno tampak mengambang di dalam cahaya. Bang! Istana ilahi yang misterius dan tinju Komandan Iblis Naga Langit saling baku hantam tanpa ampun. Tidak ada suara pada saat itu. Semua orang hanya bisa melihat, bahwa tanah di sekitar mereka runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan, dan 100.000 kaki retakan tanah menyebar di bawah kaki mereka, lalu menciptakan jurang yang dalam. Rak! Darah segar tiba-tiba mengalir dari lengan Lindong, sementara suara retakan tulang terdengar. Tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan yang sangat hebat itu. Wush! Namun, tangan lain Lindong tiba-tiba menjulur dari lengan bajunya tepat saat tubuhnya hampir akan terbang. Sinar pencahayaan hitam yang tidak mencolok tiba-tiba meluncur keluar dari antara jari-jarinya. Mata Panglima Naga Iblis melebar ketika sinar kilat hitam melesat keluar, saat perasaan bahaya yang tak terlukiskan naik di dalam hatinya. The Heaven Dragon Demon Commander bukan ahli biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa memahami serangan mendadak yang sesaat itu. Tubuhnya yang awalnya kuat dan kokoh, kini sedikit menyusut. Akibatnya, kilat hitam yang ditujukan pada titik fatal ke arah hatinya, agak sedikit bergeser dan menembak bahunya.
Timbangan merah darah yang keras tidak membuat halangan sedikit pun saat petir hitam menembus pundak Heaven Dragon Demon Commander. Darah panas keluar, dan tubuh Komandan Iblis Naga Langit akhirnya dikirim terbang. Akhirnya, dia menabrak dinding gunung, dan menyebabkan seluruh dinding gunung hancur menjadi debu. Bang! Tubuh Lindong juga mendarat di tanah. Lengannya berlumuran darah, memberinya penampilan yang agak menyedihkan. Namun, tidak ada yang berani mengejeknya saat ini. Banyak individu kuat yang terkejut ketika mereka melihat Komandan Iblis Naga Langit di kejauhan yang memegang bahunya, sementara setengah dari tubuhnya berlumuran darah, kulit kepala mereka mati rasa saat itu juga. Tidak ada yang bisa membayangkan, bahwa Lindong tidak hanya berhasil selamat dari pukulan fatal Komandan Iblis Naga Langit, tetapi bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan serangan yang akhirnya melukai sang komandan. Menyedihkan, ucap Lindong. Lindong menatap Komandan Iblis Naga Langit, yang wajahnya masih mengandung sedikit rasa takut yang tersisa, saat dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya bisa melukai Komandan Iblis Naga Langit dengan kesempatan sebelumnya. Siapa yang bisa berharap, bahwa orang ini akan memiliki refleks yang cepat? Dia memang layak menjadi ahli panggung samsara. Mengingat karakter hati-hati dari Komandan Iblis Naga Langit, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan kedua, pikir Lindong. Bang! Lindong diam-diam menghela nafas. Suara teredam dan dalam muncul di kejauhan, saat sosok menyedihkan mendarat di tanah. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya setelah mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Kakak laki-laki, ucap api kecil. Api kecil menyeka darah di sudut mulutnya, dan melihat lengan berdarah Lindong dengan khawatir. Namun, kondisinya api kecil pada saat ini juga sama menyedihkannya. Banyak luka berdarah menutupi tubuhnya, bukti dari pertempuran berdarah yang relatif intens yang dia alami sebelumnya. Aku baik-baik saja, ucap Lindong sambil melambaikan tangannya. Wajahnya agak pucat, tetapi serangan ganas dan kejam dari Komandan Iblis Naga Langit sebelumnya telah diblokir oleh Istana Ilahi Misterius. Orang itu sangat kuat, diriku saat ini tidak bisa mengalahkannya. Flame kecil berbicara dengan suara malu. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Komandan Iblis Kera Emas sebelumnya. Namun, Komandan Iblis Kera Emas itu bukan individu biasa. Kesenjangan besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara adalah sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh Little Flame. Kamu sudah sangat kuat, untuk memaksa ahli panggung samsara menggunakan kekuatan penuhnya hanya dengan kekuatanmu saja, ucap Lindong sambil tersenyum. Mereka sudah meningkat pesat jika dibandingkan dengan saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Little Flame. Lindong melirik Sky Devouring Corps yang masih menahan Ghost Condor Demon Commander. Meskipun telah berhasil dalam tugasnya, Sky Devouring Corps jelas tidak mampu mengalahkan komandan itu. Ini sedikit merepotkan. Mungkin kita harus pergi, jawab Lindong sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengakui kekuatan tiga ahli panggung samsara. Jika Komandan Iblis Naga Langit sendirian, dia pasti akan memastikan komandan itu akan menjadi lebih buruk, karena mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Sayangnya, tiga ahli panggung samsara telah melampaui harapannya, pikir Lindong. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita, jika aku ingin kabur bersamamu. Namun, kita tidak akan memilikinya. Untuk sementara, kita harus meninggalkan Gunung Petir Dalam. Lindong berbicara dengan suara lembut. Dia merasa agak menyesal. Deep Lightning Mountain adalah faksi yang cukup bagus. Jika dirawat dengan baik, itu bahkan bisa menjadi dukungan besar bagi mereka, ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan. Namun, dalam menghadapi situasi saat ini, mereka kemungkinan tidak akan lagi dapat mempertahankan faksi ini. Selama kakak tidak apa-apa, tidak masalah jika kita harus meninggalkan Gunung Petir Dalam, jawab Flame kecil dengan tidak peduli. Di matanya, Deep Lightning Mountain hanyalah alat. Lindong bisa melakukan apa yang dia mau, dan Flame kecil tidak akan memiliki keberatan sedikit pun. Ya, ucap Lindong. Jenderal Yan, kamu cukup baik. Kamu adalah orang pertama yang mendorong aku hingga sedemikian rupa, hanya dengan kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Tidak heran kamu bisa menghabisi Su Zong itu. Kamu jauh lebih kuat dari dia, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Komandan Iblis Kera Emas membawa batang logam hitam di tangannya. Baju besi emas di tubuhnya memiliki beberapa penyok akibat hantaman palu api kecil, itu sudah jelas, serangan Little Flame sebelumnya telah memberinya cukup banyak masalah. Oleh karena itu, mata yang digunakan Komandan Iblis Kera Emas untuk melihat api kecil agak suram. Dia sadar, bahwa jika api kecil sedikit lebih kuat, bahkan jika itu hanya setengah langkah ke panggung samsara, akan sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam pertarungan mereka hari ini. Little Flame menggenggam 9 palu dewa di tangannya. Matanya galak saat dia menatap Komandan Iblis Kera Emas.
Sebagian besar tubuhnya yang besar melindungi Lindong di belakangnya. Wush! Sosok yang menyedihkan terbang dari jauh. Wajah Komandan Iblis Naga Langit saat ini juga relatif bengkok. Matanya begitu ganas, sehingga menyebabkan seseorang menggigil saat menatapnya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Lindong, dan bahkan nyaris terluka parah. Baginya, ini tidak diragukan lagi sangat memalukan. Ini terutama terjadi di depan begitu banyak orang. Pikir Komandan Iblis Naga Langit. Kelopak mata The Golden Ape Demon Commander berkedut tanpa sadar, saat dia melirik luka-luka Komandan Iblis Naga Langit. Kekuatan mereka sama, dan bahkan dia tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menangani cedera seperti itu pada yang terakhir. Tanpa diduga, dua orang ini sebelum mereka benar-benar luar biasa, pikir Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat wajah ganas dari Komandan Iblis Naga Langit. Sebuah arai cahaya berkumpul di telapak tangannya. Memang sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan mereka hari ini. Namun, tiga Komandan Iblis besar tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Lindong, jika aku tidak merobek kamu menjadi puluhan ribu keping hari ini, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk menjadi kepala Aula Darah Naga, teriak Komandan Iblis Naga Langit. Deru marah Komandan Iblis Naga Langit bergemuruh ketika ki kematian Inak mengerikan berkumpul di belakangnya, dan dia berubah menjadi naga terbang bersayap 6 yang jauh lebih besar. Auranya menggetarkan jia seseorang. Semua orang bisa mengatakan, bahwa Komandan Iblis Naga Langit ini menjadi benar-benar murka. Mata Lindong dingin ketika dia menatap Komandan Naga Langit Iblis. Dia meletakkan tangannya di bahu Little Flame, dan bersiap untuk pergi kapan saja. Ayo pergi, ucap Lindong. Namun, mata Lindong menyusut saat teriakan rendah keluar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, suara yang akrab terdengar, yang menyebabkan bahkan jantung seseorang seperti Lindong berdetak cepat, tiba-tiba saja bergema di pegunungan. Burung mongrel besar, kamu sebenarnya masih percaya, bahwa kamu bisa terus menjadi kepala sebuah faksi setelah melukai saudara-saudara kakek Marten? Apakah kamu sedang bermimpi, ucap kakek Marten, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.